Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Civa Smaningtyas dengan 3 izin terakhir 324. Jadi di sini saya akan menunjukkan UCR 1.1 yaitu memverifikasi login aktornya oleh sistem. Jadi sistemnya melakukan verifikasi terhadap email dan juga password yang dimasukkan oleh pengguna pada form login untuk menentukan apakah pengguna itu dapat mengakses dashboard atau tidaknya. Jadi ini login, tadi kita ada register. Sebelumnya kita ada registernya ini, kemudian ada email. Nah, form login sudah ditampilkan kepada pengguna. Pengguna telah memiliki akun dan email yang sudah terdaftar di sistem. Nah, pengguna ini Oke, jadi skenario normalnya yaitu pengguna mengisi form login dengan email dan password yang valid. Kemudian sistem menerima input dan verifikasi kecocokan email dan password pada database dengan sesuai dengan data di database kan. Terus kemudian jika cocok, maka sistem akan mengautentikasi pengguna, kemudian menampilkan halaman dashboard dan menyimpan log waktu login pengguna ke database. Kita tadi gimana adalah pola koma. Lily Nightmare. Nah, emailnya ini kemudian Lily menggunakan kecil Lily 123. Kita bisa login dan langsung ke halaman dashboard. Nah, kemudian kalau misalnya kita login tapi skenario alternatif yang pertama yaitu jika emailnya itu atau passwordnya tidak cocok, maka sistem akan menampilkan pesan error. Misal tadi kan kita pakainya di 597, kita ubah menjadi 17 atau 12 saja deh. Terus kemudian passwordnya itu tetap benar, maka nggak bisa false, maka nggak bisa buat ke halaman berandanya. Kemudian skenario yang kedua yaitu jika formnya itu tidak lengkap, misalnya salah satu nggak diisi, misalnya emailnya kita udah benar 97 tapi ini yang nggak diisi, langsung kita pencet login, maka harus disuruh untuk mengisi file yang ini password. Kemudian skenario yang ketiga yaitu jika pengguna tidak menekan tombol login, maka proses login tidak akan bisa diverifikasi dan juga pengguna tidak bisa untuk melanjutkan ke halaman beranda. Maka tutup seperti ini aja, nggak bisa ke halaman beranda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Civa Smaningtyas dengan 3 digit terakhir 324. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai UCR 2.1 memverifikasi registrasi yang dilakukan oleh aktor yaitu sistem. Jadi sistem akan melakukan verifikasi terhadap data form registrasi yang diisi oleh pengguna, termasuk kelengkapan file dan juga kecocokan antara password dan konfirmasi password. Nah, jadi preconditionnya itu form registrasi telah ditampilkan kepada pengguna. Pengguna mengisi semua file, nama, email, password, dan juga konfirmasi password. Nah, pada skenario normal ya, pengguna mengisi semua file form registrasi dengan data yang valid, sistem verifikasi, dan juga file juga terisi. Kita isi semuanya. Kita pakai ini ya. Kemudian kita isi ini Lily 123, ini juga Lily 123, sign up, true, registration successful, sekarang bisa login. Nah, terus kita pakai skenario alternatif yaitu jika password dan konfirmasi password itu tidak cocok, maka sistem akan menampilkan pesan error. Ini kan tadi Lily 123, kita ubah menjadi misal apa, Gugu Gaga 123. Ini kan udah jelas beda ya. Kita coba sign up. False.
ya. Di sini adalah false, jadi nggak bisa. Kemudian skenario yang kedua yaitu jika ada file yang kosong, itu akan menampilkan pesan error, mohon diisi dulu file yang kosong. Nah, seperti ini, please fill out this file. Kemudian skenario 3 yaitu jika pengguna membatalkan proses registrasi sebelum menekan tombol sign up, maka dia akan tetap di halaman registrasi. Misalnya ini sudah ditulis ya, atau delivery nightmare 797@gmail.com. Ini juga udah benar ya ceritanya, di 123, tapi dia nggak memencet sign up, jadi ya udah, dia akan tetap di halaman register. Penampakan di web adminnya akan seperti ini. Maaf. Ini web adminnya. Saya ini ada Nightmare 97. Terima kasih. Setelah register dan login, kita bisa untuk mulai memainkan main Blender crossword game. Itu kita mengetikkan dulu instruksinya. Jadi petunjuk cara bermainnya itu klik tombol play untuk mulai permainan dan akan muncul jenis permainan teka-teki silang. Dan harus memilih jenis permainan yang kategori dari permainannya, kemudian klik mulai permainan dan mengisi kotak teka-teki sesuai berdasarkan soal dan juga petunjuk pengisian. Kemudian kecepatan waktu juga akan berpengaruh ke progress level. Setelah selesai, pemain dapat memeriksa kesalahan dan juga mendapatkan pembahasan dari soal-soal. Jadi kita langsung klik aja play. Nah, pada UCR 3.1 itu akan menampilkan papan dan petunjuk oleh sistem. Nah, sistem ini menampilkan papan DTS beserta petunjuk soal mendatar dan juga menurun berdasarkan kategori yang telah dipilih oleh pengguna. Papan dapat langsung digunakan untuk menjawab. Jadi pengguna telah berhasil login ke sistem dan pengguna telah memilih salah satu kategori yang tersedia. Jadi ini adalah contoh skenario normalnya, yaitu pengguna memilih salah satu kategori di dashboard. Bisa di sini masih ada hewan, kota, makanan. Misalnya kita pilih hewan. Nah, kemudian sistem mengambil data, soal, dan petunjuk berdasarkan kategori yang diambil. Sistem menampilkan papan DTS secara visual sesuai konfigurasi, dan sistem menampilkan daftar soal, mendatar, dan menurun. Kemudian, sistem mengaktifkan kotak isian untuk memulai pengisian jawaban, dan timer permainan mulai berjalan. Misalnya kita seperti ini ya, mulai permainan. Nah, ini udah ada waktunya, ini waktu yang tercatat, dan di sini ada petunjuk mengenai pertanyaannya. Ini yang mendatar, ini yang menurun. Nah, misalnya ini, serangga penghasil madu nomor 4. 4 menurun, berarti ini ya, itu bisa dituliskan langsung kalau benar akan langsung hijau, dan kalau salah akan tetap merah. Misal kita isi dengan apa ya, ular. Nah, ini kan belum tepat, jadinya merah, tetap merah. Oke, kemudian kembali. Nah, itu adalah skenario yang normal. Kemudian kita akan coba skenario alternatifnya. Nah,
Karena artinya yaitu jika pengguna tidak memilih kategori dan langsung menekan tombol mulai permainan, maka isinya akan silakan pilih kategori terlebih dahulu. Maka tidak bisa untuk bermain, kita wajib untuk memilih kategori terlebih dahulu. Kemudian skenario yang kedua yaitu jika data kategori tidak tersedia atau gagal dimuat, maka sistem menampilkan pesan error. Kategori tidak dapat dimuat dan permainan tidak dimulai. Tidak akan dimulai karena kategorinya tidak dapat dimuat. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priscilla Amanda Sipautar dengan 3 digit NIM terakhir 287. Di sini saya akan menjelaskan use case requirement 401 menampilkan jawaban benar dengan aktor sistem. Nah, untuk skenario normal, pengguna kita klik play dulu. Sini pengguna akan memilih sebuah kotak TTS dan mengisi huruf sesuai dengan petunjuk. Nah, di sini kita pilih kategori dulu. Kita pilih kategori hewan. Kita mulai permainan. Habis itu kita memilih setelah memilih, sistem secara otomatis membandingkan huruf yang dimasukkan dengan kunci jawaban. Nah, jika kotak tersebut dimasukin dengan huruf yang benar, maka sistem akan memberikan umpan balik secara visual dengan kotak berubah menjadi warna hijau apabila benar dan merah apabila salah. Setelahnya pengguna dapat melanjutkan mengisi kotak lain hingga selesai. Nah, di sini ini belum terisi, maka dari itu tetap warna putih. Setelah kita isi, misal 4 menurun, serangga penghasil madu, yaitu lebah. Kotak ini berwarna hijau karena dia sesuai dengan jawaban dari petunjuknya. Lebah. Apabila kita salah, maka akan tetap berwarna merah sampai kita mengisi dengan huruf yang benar. Untuk skenario alternatif, kita kembali. Jika pengguna belum memilih kategori, maka papan dan petunjuk tidak tersedia dan sistem tidak dapat mengecek jawaban dan menampilkan pesan silahkan pilih kategori terlebih dahulu. Ini seperti ini. Oke, kita pilih ulang. Nah, selanjutnya akan muncul kotak TTS. Jika huruf dimasukkan tidak sesuai dengan kunci jawaban, sistem tidak mengubah warna kotak menjadi hijau dan menunggu perbaikan. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, lebah, kita ganti I. Ini tidak akan berubah sampai kita menggantinya dengan huruf A.
Sekian untuk use case requirement 401. Terima kasih. Perkenalkan, saya Priscilla Manespa Huta dengan 3 digit NIM terakhir 287. Di sini saya akan menjelaskan use case requirement 402 yang menampilkan jawaban salah dengan aktor sistem. Nah, skenario awalnya yaitu pengguna memilih kotak TTS dan memasukkan huruf berdasarkan petunjuk soal. Lalu sistem akan membandingkan huruf tersebut dengan kunci jawaban. Jika tidak sesuai, sistem akan menampilkan warna merah pada kotak yang salah. Dan pengguna menyadari kesalahan serta dapat menghapus atau mengganti huruf tersebut. Nah, pertama-tama kita play dulu, lalu pilih kategori. Kita mulai permainan. 1 menurun. Hewan peliharaan yang suka bermain dengan bola bena yaitu kucing. Nah, seperti yang dicontoh, kotak U tetap berwarna merah karena itu merupakan jawaban salah, di mana yang benar merupakan huruf I. Nah, kita perbaikin seperti ini. Sama dengan kotak lainnya, apabila kita menjawab benar, maka akan berwarna hijau. Dan apabila salah, akan tetap berwarna merah. Oke, kita kembali. Nah, untuk skenario alternatif, jika pengguna belum memilih kategori, maka papan dan petunjuk tidak tersedia dan sistem tidak dapat mengecek jawaban dan menampilkan pesan silahkan pilih kategori terlebih dahulu. Seperti ini, kita belum pilih kategori, kita mulai permainan, akan muncul feedback yang menyatakan silahkan pilih kategori terlebih dahulu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Priscilla Manespa Huta dengan 3 digit NIM terakhir 287. Di sini saya akan menjelaskan use case requirement 501 dengan nama mengklik tombol lanjutkan. Di sini aktornya adalah pengguna. Dengan skenario normal, pengguna menyelesaikan permainan TTS atau melihat penjelasan jawaban. Pertama, kita pilih dulu mulai dan kerjakan. Sini saya sudah mengingat petunjuknya, jadi tinggal isi.
Oke, nah tombol penjelasan akan muncul di bawah setelah user menyelesaikan kotak TTS. Kita tekan, di sini akan muncul penjelasan jawaban dan muncul tombol lanjutkan. Setelah tombol lanjutkan muncul dan pengguna mengklik tombol tersebut, sistem akan memproses perintah navigasi dan sistem menampilkan halaman dashboard utama. Dengan skenario alternatif, pengguna tidak sengaja mengklik tombol 2 kali secara cepat. Nah, sistem hanya memproses satu permintaan dan mengaktifkan tombol sementara. Sistem menampilkan loading dan kemudian kembali ke halaman dashboard seperti biasa. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengklik kembali ke game pada penjelasannya itu. Di sini pengguna akan membuka halaman yang mana halaman tersebut akan berisi penjelasan jawaban setelah menyelesaikan TTS. Oke. Di sini kita akan menyelesaikan dulu yang kurang satu ini. Oke, ini sebelumnya belum ada bagian penjelasan. Oke, setelah saya pencet bagian penjelasan di sini akan muncul penjelasan jawaban, dan di sini ada penjelasannya: hewan yang bernama keledai, berprogram sudan, dan lain-lain. Kemudian ada ikan, hewan air yang bernama insan, dan lain-lain. Selanjutnya ada singa, itu yang karnivora besar yang dikenal sebagai raja hutan dan sebagainya. Kemudian ada gurita, itu hewan laut bertubuh lunak dengan 8 tangan dan kemampuan komunikasi yang luar biasa. Kemudian ada tikus, itu makhluk kecil yang dikenal cepat berkembang biak dan dapat hidup di berbagai lingkungan. Kemudian ada kucing, ini memang ya karnivora kecil yang sering dipelihara sebagai hewan peliharaan. Ada juga anjing, yaitu hewan peliharaan yang terkenal karena kesetiaannya. Kemudian sini ada juga kutu. Oke, untuk kutu sendiri yaitu serangga kecil yang hidup sebagai parasit pada kulit hewan dan manusia dengan memakan darah. Oke, selanjutnya ada lebah, yaitu serangga yang terkenal karena menghasilkan madu dan membantu penyerbukan tumbuhan. Dan yang terakhir ada paus, yaitu mamalia laut besar yang hidup di lautan. Oke, setelah pengguna berhasil menyelesaikan TTS dan kemudian mencet button penjelasan, di sini akan muncul dua button, yaitu kembali ke game dan lanjutkan. Jika pengguna mengklik salah satu contoh buttonnya, misalnya ini kembali ke game, maka pengguna akan dibawa ulang ke bagian memilih kategori. Untuk skenario alternatif di sini, jika terjadi kesalahan sistem saat navigasi kembali ke game, sistem menampilkan pesan error yang mana gagal kembali ke permainan. Silakan coba beberapa saat lagi. Oke, di sini masih kosong. Oke, tidak error. Untuk bagian skenario alternatif, saya coba lanjutkan. Oke, kalau lanjutkan itu kembali ke awal.
Oke, tidak ada. Jadi notif gagal kembali ke permainan. Oke, jadi sekian dulu saja untuk bagian mengklik kembali ke game. Sekian, terima kasih. Oke. Di sini data pemain ada masih bisa ada masih ada masih ada masalah. Oke. Ini pada bagian ada bagian skenario alternatif yang ketiga. Ini bukan di sini, yaitu admin akan login ke dalam sistem menggunakan akun kita memiliki hak akses sebagai administrator, bisa dibilang itu admin di sini login menggunakan akun pribadi, jadi bukan akun admin. Terus contohnya di sini ada data user berapa nama seperti Ian Hadi Putra, gmail.com dan nama mantan @gmail.com serta admin @gmail.com serta masih oke tadi lah admin @gmail.com itu passwordnya. Oke, buka saja. Oke, langsung di sini tertulis username atau password salah. Oke, di sini saat mencoba mengakses dalam material lagi kemarin, sistem akan mengakses dan memberikan notifikasi hak akses terbatas. Dari sini tertara bahwa username itu password salah. Ya, dan sekian itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data kategori. Data kategori berfungsi untuk mengubah atau memilih kategori yang sesuai keinginan. Untuk mengakses data kategori diperlukan masuk ke halaman web admin dengan memasukkan username dan password. Jika sudah, maka akan disuguhkan oleh halaman utama, yakni halaman dashboard. Nah, untuk mengakses data kategori tersebut, admin harus mengeklik data kategori. Di sini muncul tabel ID, maksud saya tabel data kategori, dan dua kolom ID dan kategori. Di sini saya tidak akan menjelaskan skenario-nya dikarenakan terdapat sebuah bug atau kesalahan
yang dimana admin tidak bisa mengedit kategori tersebut, mengubah atau memilihnya. Di sini saya hanya melaporkan bahwa dalam laman kategori seperti itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Novel Aditya Putra. Saya dari kelompok 8 dalam mata kuliah testing akan menjelaskan skenario dari edit jawaban TTS. Baik, yang pertama itu untuk mengakses laman admin ini, admin harus memasukkan username dan password. Setelah itu admin akan disuguhkan oleh sistem tampilan seperti ini. Yang pertama itu ditampilkan halaman dashboard. Nah, untuk mengedit jawaban TTS tersebut, admin harus melihat pada admin panel ini, lalu pergi ke data petunjuk. Nah, di sini sistem menyuguhkan beberapa kolom. Yang pertama ID, kategori, tipe, petunjuk, jawaban, dan action. Karena skenario saat ini adalah jawaban, maka kita difokuskan ke edit jawaban. Untuk mengedit jawaban tersebut, kita klik pada kolom action ini, lalu klik pada opsi edit ini. Nah, kita fokuskan ke jawaban. Di sini admin bisa mengubah jawabannya sesuai dengan keinginan admin tersebut. Di sini saya contohkan sebagai ingin mengubah dari kucing ke keledai karena disesuaikan dengan petunjuknya. Di sini hewan yang mirip kuda tapi lebih kecil dan besar kepala. Di sini jawabannya harusnya keledai. Kita ganti terlebih dahulu. Atau bisa jawaban lain tergantung konteks atau keinginan dari admin tersebut. Nah, jika sudah, maka admin bisa mengeklik update kategori. Maka sistem akan mengalihkan tab dari website ke tab yang baru dan menampilkan sebuah teks sederhana bertuliskan status sukses message kategori update successfully, yang berarti edit jawaban tersebut telah berhasil. Dan untuk mengeditnya kita kembali dan masuk ke petunjuk, lalu di sini jawaban sudah terisikan dari edit yang sebelumnya yaitu kucing menjadi keledai. Namun jika kita melakukan skenario alternatif, misalnya jika kita mengosongkan kategori jawaban ini, tidak ada jawaban, maka akan muncul tulisan harus mengisikan. Ini please fill out this field. Jika disimpan maka tidak bisa, akan muncul seperti ini terus. Jika selanjutnya pada skenario alternatif lain, yakni jika admin mengubah jawaban tersebut lagi, misalnya kita tuliskan di sini
Nah, namun admin itu sendiri tidak menyimpan, melainkan langsung mengeklik button silang ini atau membatalkannya, maka sistem itu akan tidak mengubah jawaban tersebut karena tidak ada perintah untuk mengupdate kategori, atau admin tersebut tidak mengeklik update kategori tersebut. Jadi seperti itulah skenario yang terjadi pada ketik jawaban PS. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Aditya Putra. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana skenario untuk mengedit data petunjuk untuk jawaban strategi silang. Yang pertama di sini dipastikan admin harus login pada admin dengan memasukkan username dan password. Setelah itu sistem akan mengalihkan halamannya ke halaman dashboard. Nah, untuk mengedit data petunjuk tersebut, di sini kita lihat pada admin panel dan kita mengeklik data petunjuk. Setelah itu di sini sistem menampilkan tabel dari data petunjuk dan beberapa kolom-kolomnya, dan di sini terdapat sebuah action edit, delete, dan di sini terdapat button petunjuk. Maksud saya di sini button edit dan delete. Nah, untuk mengedit data petunjuk, kita fokuskan pada kolom petunjuk di sini. Untuk mengeditnya, klik pada klik edit. Nah, di sini terdapat beberapa form-formnya. Yang pertama kategori, tipe petunjuk, dan jawaban. Kita fokuskan ke petunjuk. Untuk mengeditnya, tinggal kita masukkan teks yang kita inginkan. Karena di sini nomor 1, yakni ini kita misalkan untuk mengedit jawaban tersebut untuk hewan laba-laba. Nah, untuk misinya kita tinggal mengisinya dengan sesuai keinginan admin. Tuliskan misalnya seperti ini. Untuk mengedit data petunjuk, dan kita bisa melebarkan box pengisiannya jika data petunjuk tersebut berisi banyak, dan kita bisa mengecilkannya juga. Nah, jika sudah, sebelumnya jika ingin mengedit, di sini tidak perlu mengedit jawabannya juga. Di sini saya mencocokkan agar sesuai dengan konteksnya. Hewan yang mempunyai 8 kaki, jawabannya adalah berapa. Jika misalnya
jawabannya tetap keledai, maka untuk menyimpan sistem tersebut tidaklah error atau gagal semacamnya, namun saya ini disesuaikan dengan konteksnya. Nah, jika sudah, maka kita bisa mengklik update kategori dan muncul status atau pesan teks sederhana, dan sistem mengalihkan ke halaman yang baru, yakni status sukses message kategori update successfully, yang berarti sistem tersebut sudah diperbarui. Kita kembali untuk mengeceknya. Ketika data petunjuk, sini sudah berubah dari yang tadi keledai menjadi laba-laba, dan petunjuknya juga. Nah, untuk skenario alternatif, jika kita mengosongkannya, maka akan muncul pesan tanda seru seperti ini, please fill out this field. Berarti ini harus diisikan. Karena jika tidak diisikan, maka sistem akan tidak menyimpan data tersebut. Pada skenario yang kedua, jika admin tersebut mengisi misalnya sini kita tuliskan hewan yang namun admin tersebut tidak mengeklik update kategori ini, melainkan mengklik tanda silang ini yang tadinya itu hewan yang memiliki rasa mati mengubahkan menjadi hewan berganti air, namun tidak update-nya. Jika kita klik, maka sistem tersebut tidak akan mengupdate-nya, karena seperti yang tadi tidak menyimpan data tersebut dengan mengklik update kategori. Jadi seperti itulah untuk penjelasan skenario dari update data petunjuk untuk jawaban PTS atau teka-teki silang. Terima kasih.